normalitas data dan ujian probabilitas data, kita lihat saja apakah bisa dua itu kita uji atau satu hari pertemuan kita bisa mencoba dua-duanya. Dan untuk itu mahasiswa bisa melihat video penjelasan yang ada bisa oke, ya. Jadi kalau nanti dilihat di sana, kalau bisa sudah diuji cobakan sesuai data yang ada di sana, ya, dan bagaimana hasilnya. Ya. Nah, ini pilihan uji statistik kalau tidak memenuhi syarat. Kalau dites tak berpasangan, independen sampel itu tidak memenuhi syarat, maka kita menggunakan banding. Ini nomor parametriknya. Kalau misalnya pretest post-test, eksperimen kita ya, 2 eksperimen pretest post-test, ya, tidak memungkinkan menggunakan pretest karena tidak memenuhi syarat normal datanya, kita menggunakan namanya uji Wilcox. Nah, kalau rencana kita menguji korelasi, tapi kemudian tidak memenuhi syarat, kita menggunakan Spearman run. Nah, kalau analisis varians, ya, tidak memenuhi syarat, kita menggunakan Kruskal-Wallis. Kalau tes proporsi, kita menggunakan C kuadrat. Jadi ada pilihan-pilihan ketika kita tidak bisa memenuhi syarat-syarat datanya, maka kita akan menggunakan statistik non-parametrik. Bisa kita langsung ke non-parametrik, bisa saja. Ya, bisa saja, tidak harus evaluatif. Hanya memang pada umumnya ditekankan, diupayakan dulu menggunakan parametrik dan diuji. Ya, diuji persyaratannya, kalau tidak memenuhi syarat baru kita ngambil ke non-parametrik. Jadi non-parametrik itu ada semacam pelampung, ya. Semacam pelampung. Tapi sebenarnya dari sisi kesimpulan tidak terlalu bermasalah, apalagi kita di bagian pendidikan, ya sosial, apapun teknik statistik yang bisa membantu kita menguji hipotesis itu biasanya tidak terlalu banyak dipertanyakan. Yang penting tepat. Ya, karena kita tidak harus menggunakan t-test, kita bisa langsung ke Wilcoxon saja. Ya. Nah, cuma ketika ditanya kenapa pakai Wilcoxon, itu harus bisa dijawab. Ya. Makanya biasanya sebetulnya mau pakai parametrik, tapi setelah uji datanya ternyata memenuhi syarat, maka pilihan saya pada non parametrik. Nah, saya kira itu ya penjelasan terkait dengan kaitan variabel, kaitan antara skala pengukuran, ya, yang dihasilkan dari instrumen pengumpulan data kita, ya, dengan jenis statistik yang dapat dipilih untuk mengolah datanya. Oke. Nah, ini sebetulnya mengulang saja apa yang sudah dipelajari di sana, karena ini harus kita dudukkan kembali, ya, supaya nanti tidak salah-salah lagi ketika kita sudah masuk pada penggunaan statistika yang sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Begini, Pak, bagaimana kiranya apabila setelah melakukan penelitian dan melakukan olah data berupa uji normalitas tetapi hasilnya itu tidak normal, bagaimana kiranya untuk tindak lanjut yang dilakukan? Ya, kalau tidak normal ya langsung ke non-parametrik saja. Tidak usah dinormalkan yang tidak normal. Dulu kan di S1 kadang-kadang memaksa data supaya normal. Bisa kan dipaksa data? Ya bisa, itu artinya dotak-atik, diubah-ubah datanya sampai kelihatan normal padahal sebetulnya tidak normal. Ya, makanya ada namanya statistik non-parametrik. Ya, itu disiapkan untuk kategori-kategori data yang tidak memungkinkan diolah menggunakan parametrik. Ya, ada juga memang yang tidak memungkinkan parametrik.
Ya, karena kalau data kita langsung dalam bentuk ordinal, itu kita tidak bisa masuk ke parametrik. Ya. Kita langsung ke non parametrik saja. Misalnya kita membandingkan pilihan-pilihan, perbedaan pilihan partai, ya, antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Ya, mahasiswa laki kan nominal, kemudian pilihan partai juga nominal. Itu tidak bisa kita uji di tes. Ya, langsung non parametrik saja. Bisa kita bandingkan kalau tadi yang mau dibandingkan itu nilai-nilainya bersifat kontinum. Nah, itu kalau dalam kontinum maka harus memenuhi syarat data. Kalau memenuhi syarat data kita langsung ke non parametrik. Saya kira itu ya, Armiati. Tak normal ya sudah, mari ke parametrik saja. Ya, kecuali Anda ragu, bisa juga sebetulnya kalau ada rencana ya kita ubah, apa bukan mengubah ya, memperbaiki kembali instrumennya. Ya, memperbaiki instrumennya, lalu kemudian kita melakukan pengukuran ulang. Tapi kalau tetap juga tidak normal ya memang jangan dipaksakan, karena boleh saja dalam suatu sampel tertentu distribusi individu pada kelompok itu memang sudah tidak mewakili lagi populasinya. Bisa saja karena misalnya pada orang-orang yang sudah terseleksi, ya, artinya sudah ada kelompok segmen populasi yang tidak terwakili dalam suatu sampel, makanya menjadi tidak normal datanya. Ya, jadi kan asumsi dasarnya populasi itu berdistribusi normal. Kalau populasi berdistribusi normal, maka data-data yang kita olah dari sampel nanti juga perlu berdistribusi normal. Kenapa? Karena hasil kesimpulan yang kita dapatkan di sampel itu nanti kita inferensi ke populasi. Ya, itu ya. Tapi memang ada kondisi-kondisi kadang-kadang memang tidak bisa normal sehingga kita tidak memungkinkan menggunakan parametrik, langsung non parametrik. Oke, saya kira begitu ya. Ada lagi? Masih ada, Pak. Silakan. Berdasarkan artikel dan beberapa buku yang saya baca, kalau tidak salah kemarin itu bukunya MSIR. Ada yang saya dapatkan, ada demikian yang menyatakan ada dikategorikan hubungan positif dengan hubungan negatif. Nah, kebetulan saya kemarin judul skripsi saya itu berbicara tentang hubungan. Jadi, apakah maksud dari hubungan positif dan negatif tersebut? Apa coba saya yang kurang mendengarnya? Terputus-putus. Yang ditanyakan apa? Hubungan negatif positif itu? Iya, Pak. Ya, jadi begini ya, itu nanti dalam uji korelasi kita akan melihat ada korelasi negatif, ada korelasi positif. Jadi hubungan positif itu adalah ketika turun naiknya angka pada variabel bebas itu diikuti secara paralel dengan angka yang ada variabel dependen. Misalnya motivasi belajar, prestasi belajar. Ya, makin tinggi prestasi belajar, makin tinggi motivasi belajar, makin tinggi prestasi belajar. Nah, itu namanya hubungan positif ya. Jadi makin tinggi X, makin tinggi Y, makin rendah X, makin rendah Y. Kalau prestasi belajarnya rendah, motivasi belajar rendah, maka rendah pula prestasi belajarnya. Itu namanya hubungan positif. Nah, hubungan negatif itu kalau sebaliknya, makin tinggi X, makin rendah Y. Ya, makin rendah Y, makin tinggi X. Nah, ini contoh misalnya stres. Ya. Apakah ada hubungan antara stres, tingkat stres yang dialami dengan hasil belajar? Tentu makin tinggi stres, secara konseptual makin tinggi stres, makin rendah prestasi belajar. Ya, makin rendah stres yang dialami konsli, siswa itu cenderung akan menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi. Itu namanya hubungan negatif.
Jadi, dan ada banyak variabel yang seperti itu. Ya. Jadi makin tinggi angkanya pada berbebas, secara konseptual harusnya makin rendah angkanya pada variabel Y. Ya. Nah, seperti misalnya, apakah ada korelasi antara tingkat kealpaan, ya, misalnya dengan prestasi. Ya, kalau Anda mengatakan makin banyak alpanya, makin tinggi prestasinya, maka itu berarti hubungan positif. Tapi kan secara konseptual itu dikatakan ya makin banyak alpanya, makin cenderung akan hasil belajarnya rendah. Itu berarti hubungan negatif. Oke ya, saya kira seperti itu maksudnya hubungan positif dan hubungan negatif. Makanya kalau Anda menguji hubungan, itu perlu diketahui ini arah hubungannya secara konseptual itu kemana, negatif atau positif. Jadi makna negatif positif ini bukan dalam makna normatif ya, ini bukan norma. Ya, kalau negatif jelek, positif baik, bukan. Dalam angka statistik kan negatif positif itu kaitannya dengan arah ya. Oke, saya kira itu ya penjelasan berkaitan dengan hubungan positif, hubungan negatif. Ya, kalau tidak ada hubungan nol. Ya, nanti lambangnya kita akan pelajari ya di korelasi nanti itu keterkaitan variabel. Ya, kalau tidak ada hubungan itu artinya tidak jelas kaitan antara turun naiknya nilai pada X dengan turun naiknya pada Y. Nah, itu namanya tidak ada hubungan. Ada motivasinya tinggi, prestasi belajarnya tidak ada juga. Motivasinya tinggi, ada yang tinggi, ada motivasinya rendah, tapi hasil belajarnya tinggi. Setelah diuji ternyata memang tidak saling hubungan. Itu artinya variabel motivasi tidak berpengaruh variabel hasil belajar. Nah, itu misalnya ya, itu namanya tidak hubungan. Tapi kalau dihasilkan ternyata angka positif itu maknanya makin tinggi motivasi, makin rendah, makin tinggi prestasi belajar. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Nah, insya Allah minggu depan kita sudah mulai uji coba statistika ya. Paling tidak uji normalitas, uji homogenitas. Mudah-mudahan nanti kita mau mulai dengan memahami prosedur penggunaan SPSS, ya, terutama bagi teman-teman yang belum terbiasa. Mungkin waktu S1 dulu menyuruh orang lain menolakkan datanya sampai tidak terlalu paham, ya, atau dulu S1 tidak menggunakan statistika karena penelitian kualitatif, ya tentu beda ya, tentu beda. Atau ya tidak menggunakan angka-angka. Ya, saya kira bahannya ini nanti saya akan share ya ke WA group Anda, termasuk ke Samoke. Di Samoke itu ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab ya, sesuai dengan perkembangan pertemuan kita.